Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cerpen. Sering kita ketahui bahwa cerpen itu adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari perkenalan karakter hingga penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Kemudian cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat sekali. Selesai itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Maka dari itu, jumlah kata pada cerpen juga dibatasi. Biasanya cerpen terdiri dari berbagai kisah seperti genre percintaan, kasih sayang, jenaka, dan lain sebagainya. Pada cerpen tersebut mengandung pesan dan amanat untuk para pembaca. Pada cerpen biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Yang pertama, abstrak, yaitu merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Kemudian orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Kemudian komplikasi, menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Kemudian evaluasi, pada bagian evaluasi ini terjadi konflik permasalahan yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kemudian revolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Yang terakhir, koda. Ini adalah nilai atau pesan moral yang terdapat pada suatu cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Jadi fungsi cerpen ini ada 5. Yang pertama, fungsi kreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Kemudian yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Kemudian yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.